Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-82, 83 dan 84 dari suratul Isra. 3 ayat yang akan kita pelajari menerangkan tentang sikap manusia terhadap kebenaran. Manusia menjadi 2 kelompok apabila berkaitan dengan kebenaran. Kelompok yang pertama adalah menerima kebenaran, mereka adalah orang-orang beriman. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang menolak kebenaran, mereka adalah orang-orang kafir atau orang-orang zalim. Maka apabila 2 kelompok manusia ini yang disebut di dalam ayat yang kita pelajari ini, maka mudah-mudahan menjadi nasihat atau peringatan bagi kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok orang-orang beriman, yaitu yang menerima kebenaran. Kebenaran yang disebutkan dalam 3 ayat ini adalah pertama tentang Al-Quran sebagai kebenaran. Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kandungannya adalah petunjuk atau pedoman bagi manusia dalam hidup ini. Tapi malangnya ada manusia yang menolak Al-Quran. Nah, yang menolak Al-Quran ini tidaklah yang bertambah bagi mereka kecuali kerugian. Adapun orang yang menerima Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan kebaikan berupa hilangnya yang bisa menyengsarakan hidup mereka, yaitu keraguan, kegelisahan, kemudian kemunafikan, kemudian apa saja yang mendatangkan kesusahan bagi manusia. Kemudian juga orang-orang beriman mendapat rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu diturunkan. Apabila dibaca ada pahalanya, rahmat. Apabila dipelajari dan diketahui kandungan maknanya menjadi pedoman, itu adalah juga rahmat. Kemudian menghantarkan manusia mendapatkan kesenangan hidup. Maka manusia di hadapan kebenaran, yaitu Al-Quran, menjadi 2 kelompok. Kemudian satu lagi kebenaran, yaitu apabila tadi disebut Al-Quran, yang kedua adalah Allah sebagai yang mengatur kehidupan manusia.
yang memberikan pemberian yang menyenangkan manusia sehingga manusia mendapatkan kenikmatan hidup. Yang memberi itu adalah Allah. Kemudian apabila manusia ditimpa musibah, yang menetapkan musibah ke atas manusia itu pun juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya manusia mengenal Allah. Apabila mendapatkan kenikmatan di dalam hidup, bersyukurlah kepada Allah. Apabila ditimpa musibah, maka bersabarlah, tetaplah redha terhadap ketetapan Allah. Maka dalam ujian, yaitu ujian berupa kebaikan yang disukai atau berupa keburukan yang tidak disukai, berhasil, yaitu dengan bersyukur dan bersabar. Tapi ada pula manusia yang tak berhasil dalam ujian. Ketika Allah beri pemberian yang menyenangkan berupa kenikmatan, malah berpaling dari ketaatan kepada Allah. Kemudian apabila ditimpa musibah, malah menjadi berputus asa. Nah, maka kita melalui ayat yang kita pelajari ini, kita ingatkan diri kita, apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kebaikan yang kita sukai, kita bersyukur. Apabila diuji dengan ujian yang tidak kita sukai, berupa wabah umpamanya seperti yang kita lalui pada hari ini, penyakit umpamanya, kemiskinan, maka kita bersabar dan redha terhadap takdir yang Allah berlakukan ke atas diri kita. Maka berhasillah kita di dalam ujian. Maka manusia menjadi dua kelompok terhadap kebenaran. Al-Quran sebagai kebenaran dan Allah sebagai yang mengatur kehidupan, itu adalah juga kebenaran. Maka kita pastikan kita ini adalah termasuk kelompok yang berhasil dalam ujian terhadap kebenaran. Mudah-mudahan Allah perlihatkan kepada kita kebenaran itu kebenaran, dan Allah bantu kita untuk mengikutinya. Dan Allah perlihatkan kepada kita kebatilan itu kebatilan, kemudian Allah bantu kita untuk menjauhinya. Ini biasanya kita jadikan doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nah, jadi kita pelajari ayat-ayat Al-Quran ini tujuannya adalah untuk menasihati diri kita, untuk mendapatkan bimbingan atau petunjuk sehingga yang kita tempuh di dalam hidup ini adalah jalan yang benar, dengan harapan kalau jalan yang benar yang kita tempuh sampai masanya nanti sampai kita ke tujuan. Nah, tujuan kita yang sebenarnya dalam menempuh jalan yang benar ini, tujuan di sana adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup di dunia ini tak lama, sampai masanya kita akan meninggalkan dunia ini, mati. Nah, maka kehidupan yang sebenarnya kehidupan bukan yang sedang kita jalani di dunia ini, bukan. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan yaitu kehidupan yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat nanti. Wa inna daral akhirah, sesungguhnya kampung akhirat itu lahiyal hayawan, itulah dia kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Banyak manusia yang tidak mengetahui, banyak juga. Tetapi dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran, maka kita menjadi mengetahui. Lebih banyak ayat kita pelajari, maka lebih banyak pengetahuan yang kita miliki tentang hakikat hidup yang sedang kita jalani ini dan yang akan kita jalani nanti di hari akhirat. Nah, inilah sebagai muqaddimah, yaitu sebagai pendahuluan dari 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang 2 kelompok manusia terhadap kebenaran.
Sebelum kita pindah ke tafsir, terlebih dahulu sebagaimana biasa kita membaca ayat kemudian menterjemahkannya supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا. Allah berfirman, wa nunazzilu, dan kami turunkan. Kami di sini adalah Allah. Dan kami turunkan minal Qur'an, Al-Qur'an itu ma huwa syifa, apa yang dia menjadi penawar. Penawar maknanya penyembuh. Wa rahmah, dan juga Al-Quran yang diturunkan itu sebagai rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang beriman, karena mereka menerima Al-Quran sebagai kebenaran. Wala yazidu, dan tidaklah bertambah al-zalimin, bagi orang-orang yang zalim, illa kecuali khasara, kerugian. Apa sebab? Sebab orang zalim tak mau dia menerima Al-Quran, maka bertambah kerugian. Sudah rugi, bertambah rugi karena tidak mau menerima Al-Quran. Setiap kali ayat Al-Quran turun mestinya bisa mendatangkan manfaat, beruntung, tetapi rupanya karena mereka menolak maka mendapat kerugian. Ayat berikutnya, wa idza, dan apabila an'amna, kami beri nikmat, alal insan, kepada manusia, a'radha, manusia itu berpaling, wa na'a, dan menjauh dari kebenaran, bijanibih, dengan kesombongan. Oh, dia berpaling dari kebenaran, menjauh, membelakangi kebenaran itu dengan kesombongan. Wa idza, dan apabila massahu syarru, dia ditimpa keburukan. Keburukan di sini adalah umpamanya penyakit, umpamanya wabah dan lain sebagainya. Karena adalah dia itu ya'usa, berputus asa. Kalau orang berputus asa, bawaannya seperti apa? Ada mau matinya lagi. Tak nampak ada harapan, ya, tak ada gembira, tak ada semangat, tak ada kesungguhan, ya. Kul, katakanlah, kullun, masing-masing itu maksudnya kan ada dua jenis manusia, ya, yaitu manusia yang menerima kebenaran dan yang menolak kebenaran. Masing-masing ya'malu, beramal atau berbuat, ala syakilatih, menurut keadaannya. Yang satu keadaannya menerima kebenaran, yang satu lagi menolak kebenaran. Farabbukum, maka Tuhanmu, a'lamu, lebih tahu, biman, siapa yang huwa, dia itu, ahda, lebih mendapat petunjuk, sabila, ke jalan yang benar, yaitu yang lebih mendapat petunjuk menempuh jalan yang benar. Nah, ini terjemahan kata per kata. Mungkin terjemahan kata per kata ini tak begitu terasa oleh kita, sehingga kita kurang begitu menikmati kandungan ayat karena masih kata per kata. Maka biasanya disusun kembali kata-kata tersebut dengan susunan yang sudah teratur, rapi, barulah kita menikmati, oh ini dia kandungan makna ayat. Baik, sekarang kita langsung saja terjemahan secara keseluruhan dari 3 ayat ini, mulai dari ayat yang ke-82 hingga 84 sekaligus.
Dan kami menurunkan Al-Quran itu sebagai penawar dan juga sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah bertambah ke atas orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, ketika kita baca langsung begini nih, baru terasa oleh kita, oh iya. Tapi terjemahan harfiah tadi, yang kata per kata tadi, di tahap awal membantu kita. Nah, sehingga kalau semakin kita ulang lagi, maka semakin terang, semakin jelas kandungan ayat yang kita pelajari. Coba kita ulang saya lagi ini terjemahannya. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan tidaklah bertambah ke atas orang yang zalim kecuali kerugian. Dah terasa senang kita kan mendengar susunan kata dari terjemahan ayat itu. Semakin faham kita apa yang dimaksudkan oleh ayat. Tapi kita perlu juga nanti memberi penjelasan yang kita sebut sebagai tafsir. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, maka manusia itu berpaling dan membelakangi kebenaran dengan kesombongannya. Dan apabila manusia itu ditimpa kesusahan, maka adalah dia berputus asa. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, masing-masing berbuat atas atau menurut keadaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat petunjuk dalam menempuh jalan yang benar. Nah, Allah tahu mana yang mendapat petunjuk, mana yang tidak mendapat petunjuk. Yang maksudnya siapa yang layak untuk diberi petunjuk, Allah tahu, Allah berikan petunjuk kepadanya. Dan siapa yang tidak layak untuk mendapat petunjuk, maka Allah tak berikan petunjuk. Siapa yang layak untuk mendapat petunjuk? Yang bersedia menerima kebenaran. Siapa yang tidak layak untuk mendapat petunjuk? Yang menolak kebenaran. Nah, inilah dia kandungan dari 3 ayat. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dengan harapan kita lebih mendalam mengetahui kandungan maknanya supaya mudah bagi kita untuk mengamalkannya. Karena ayat ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Ada kita mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah? Ada. Bagaimana sikap kita? Nah, kan kaitan dengan kehidupan kita. Ada kita ditimpa musibah, penyakit di badan umpamanya, rugi dalam perdagangan, ada kemalangan di jalan raya umpamanya lah, kemudian tahapa berlaku dalam keluarga, mungkin juga ada perceraian berlaku umpamanya, kemudian anak yang tidak patuh umpamanya. Banyak yang tidak kita sukai itu berlaku dalam hidup kita. Bagaimana sikap kita terhadap musibah yang menimpa kita itu? Nah, ayat-ayat yang kita pelajari inilah yang menjadi bekal bagi kita, sehingga kita akan lebih pasti-pasti di dalam menempuh hidup ini. Karena kalau kita gamang menempuh hidup ini, kalau kita terombang-ambing dalam menempuh hidup ini, maka siapa yang akan masuk untuk memperdaya dan menyesatkan kita? Syaitan. Nah, maka dapat celah syaitan itu. Ini dia ini gelisah ini, dia ini risau ini. Apa istilah sekarang? Dia ini galau ini. Nah, tak punya ketetapan hati ini. Maka masuklah syaitan melalui celah tersebut, sehingga ada saja yang sampai berputus asa, dan puncak putus asa itu bunuh diri. Ada tidak orang yang sampai membunuh dirinya sendiri? Bukan banyak lagi, bukan sedikit, tapi banyak sekali. Dan di dalam Islam itu adalah yang sangat dilarang. Dan apabila ada yang membunuh diri, tanda tidak beriman kepada Allah, maka tempatnya nanti di hari akhirat adalah di dalam neraka, kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, ada 2 kebenaran
yang menjadi tumpuan dalam 3 ayat ini, yaitu kebenaran pertama Al-Quran yang diturunkan, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur atau yang menjalankan kehidupan ini. Sebenarnya kita ini dalam hidup ini dijalankan oleh Allah, bukan kita yang berjalan sendiri. Memang kita punya kehendak dan punya kuasa, tetapi bukan kehendak kita itu yang menentukan perbuatan kita. Ada yang berkehendak ingin datang ke majlis ini, dia berkehendak, tetapi Allah tidak berkehendak demikian, maka Allah tidak mengizinkannya sampai dia ke majlis ini. Tidak, padahal dia sudah berkehendak. Nah, ada saja halangan, tak sampai dia ke sini. Oh, berarti yang menentukan hidup kita sebenarnya adalah Allah. Ketika kita mengenal Allah, maka tauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berpaling dari Allah. Tetapi ada manusia yang berpaling dari Allah. Sebenarnya mereka ini adalah orang yang tidak mengenal diri dan juga tidak mengenal Allah. Andai kan mengenal Allah, tidak akan mungkin berpaling dari Allah. Dan itu adalah penyakit, namanya penyakit kebodohan. Nah, penyakit bodoh ini bisa disembuhkan atau tidak? Bisa. Dengan apa? Dengan belajar. Kalau bodoh bisa disembuhkan, bisa diselesaikan dengan belajar. Yang susah itu penyakit apa? Penyakit sombong. Nah, penyakit sombong ini, kalau sudah sombong, kemudian dia pula bodoh, tak bisa diajar. Nah, kemudian kalaupun dia sudah tahu pun, dia tak akan amalkan apa yang telah dia ketahui itu, karena kesombongannya itu. Nah, jadi kita berharap mudah-mudahan dengan iman yang ada dalam hati kita, kita merendahkan diri di hadapan Allah karena kita mengenal diri kita siapa dan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dari ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai penawar. Dari Al-Quran itu, jangan difahami dari Al-Quran itu maknanya dari sebahagian Al-Quran, maknanya sebahagian Al-Quran saja yang menjadi penawar, kemudian ada lagi sebahagian yang lain tidak menjadi penawar. Tidak, semua ayat Al-Quran itu adalah sebagai penawar. Penawar itu maknanya ditawarkan. Maknanya apa ditawarkan ini? Nah, maknanya kalau di tubuh itu ada penyakit, maka ditawarkan penyakit itu, maknanya penyakit itu tidak lagi mendatangkan rasa sakit. Nah, ada virus itu dalam tubuh, ada. Virus itulah yang membuat badan kita sakit. Tetapi karena sudah ditawarkan, maka virus itu ada tapi tidak mendatangkan rasa sakit. Artinya tidak membuat kita mendapat penyakit yang mendatangkan rasa sakit. Penyakit itu disebut penyakit kalau mendatangkan rasa sakit. Penyakit gigi mendatangkan rasa sakit di gigi. Penyakit mata mendatangkan rasa sakit di mata. Penyakit kulit mendatangkan rasa sakit di kulit. Tapi apabila kita mendapatkan obat, nah obat itu namanya penawar. Maka apabila obat itu berkesan, memberikan manfaat, maka tidak mendatangkan rasa sakit lagi di kulit. Virus itu atau bakteri itu dia bisa dihilangkan, diangkat, kemudian tidak ada lagi rasa sakit itu di mata atau di jantung atau di mana di dalam tubuh kita ini. Maka obat itu disebut sebagai penawar, yaitu yang menghilangkan rasa sakit. Nah, penawar itu disebut juga sebagai penyembuh. Nah, obat disebut penawar, obat disebut penyembuh penyakit. Nah, apa pula makna Al-Quran sebagai penawar, Al-Quran sebagai penyembuh? Apakah Al-Quran itu penawar menghilangkan penyakit yang ada di tubuh? Ya, tetapi
lebih dari itu sebenarnya, yaitu Al-Quran sebagai penawar atau penyembuh penyakit yang ada di dalam dada. Karena dalam ayat yang lain Allah menyebut syifaun lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh atau penawar terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Maknanya penyakit hati yang ada dalam dada. Nah, kalau penyakit yang ada di tubuh itu penyakit yang bisa dilihat. Nah, kalau kita pergi ke dokter nanti diperiksa, oh ini penyakitnya. Tetapi kalau penyakit hati itu bawalah ke dokter. Nah, ronsen lah umpamanya, periksa darah, dapat kita penyakit yang ada dalam dada, dalam hati. Penyakit apa yang ada dalam hati? Penyakit dengki, penyakit sombong, penyakit malas, penyakit ragu-ragu, penyakit kemunafikan, penyakit pencitraan. Ini sekarang ini banyak ini. Itu penyakit itu. Pencitraan itu menampakkan dirinya itu hebat, tapi sebenarnya tak hebat. Nah, jadi semua itu adalah penyakit hati, di dalam hati. Nah, kalau di ronsen nampak tak penyakit-penyakit itu? Tak nampak. Apa yang akan menyembuhkan penyakit itu? Penyakit yang ada dalam hati itu, apa yang akan menyembuhkannya? Obat apa yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit itu? Al-Quran. Nah, Al-Quran menyembuhkan penyakit. Bisa ya? Bisa. Umpamanya penyakit ragu-ragu. Apabila kita membaca Al-Quran, kemudian kita ketahui kandungan maknanya, maka Al-Quran itu menampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Nah, ketika kita melihat yang benar itu benar dan itu yang kita ambil, hilanglah keraguan. Nah, ketika kita lihat ini yang bermanfaat, ini yang merugikan, nah, karena Al-Quran menjelaskan ini dia yang halal, ini yang haram. Nah, maka dengan keyakinan itu kita pilih yang halal itu, maka hilanglah keraguan. Jadi Al-Quran menghilangkan penyakit ragu-ragu. Al-Quran menghilangkan penyakit sombong. Umpamanya, siapa orang yang sombong itu? Orang yang sombong itu orang yang membesarkan dirinya yang tak besar. Badannya besar, tapi sebenarnya tak besar. Karena di sana ada lagi yang maha besar. Orang yang meninggikan dirinya yang tak tinggi, itu sombong namanya. Orang yang menganggap mengetahui segala-galanya padahal tak tahu apa. Nah, saya tahu segala-galanya padahal mana pula ada manusia yang mengetahui segala-galanya. Tidaklah manusia itu diberi ilmu melainkan sedikit sekali, kemudian dia mengaku punya pengetahuan yang banyak. Itu namanya sombong. Maka bila dia mempelajari Al-Quran, oh iya, rupanya ilmu yang kita punya itu adalah bukan dari diri kita sendiri sebenarnya. Ilmu itu Allah yang memberinya kepada kita. Apabila Allah berkehendak untuk mengambil ilmu itu kembali, maka kita menjadi orang yang tak tahu setelah kita mengetahui. Nah, dulu sebagai guru matematika, guru fisika, guru kimia, tapi sekarang dah pensiun, sudah tak tengok buku lagi. Nah, sudah tak ada mengajar lagi. Datanglah cucunya, nek, ini apa maksud rumus ini? Allah, dulu ibu, dulu nenek tahu karena dulu nenek sebagai ibu guru. Ini yang nenek ajarkan dulu, tapi sekarang ini tak tahu lagi. Berarti ilmu itu bisa saja hilang dari seseorang. Maka kalau kita mengetahui tentang diri kita, maka tak akan mungkin kita menyombongkan diri. Jadi Al-Quran menerangkan siapa diri kita. Al-Quran menerangkan siapa pencipta, pengatur hidup kita. Maka hilanglah penyakit sombong dari dalam diri kita. Ada orang yang sombong karena kekayaan. Sepanjang jalan ini dia lihat dari pangkal jalan sampai ujung jalan, rumah dia lah yang paling besar di jalan itu. Jalan ini jalan apa nih? Jalan Duyung. Tengoknya rumahnya yang paling besar, sombong dia. Tapi apabila dia mengetahui bahwasanya rezeki atau harta yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, apabila Allah berkehendak untuk mengambilnya, mampu kita untuk menahannya? Tidak.
Hari ini dia punya rumah paling besar, tak lama selepas itu tergadai rumah itu. Oh iya, apa sebab? Sebab bukan dia yang berkuasa ke atas harta yang dia miliki. Dia sebenarnya hanya meminjam saja harta itu dari si pemilik yang sebenarnya. Siapa pemilik harta yang sebenarnya? Allah. Nah, ketika dia mengenal Allah pemilik harta, maka dia tidak akan mungkin menyombongkan diri dengan kekayaan yang ia miliki. Nah, jadi orang apabila mempelajari Al-Quran, akan hilanglah penyakit sombong, penyakit ragu-ragu, penyakit banyak sekali penyakit-penyakit ini ya. Nah, penyakit malas, penyakit dengki. Penyakit dengki ini menyengsarakan juga. Dengki tidak suka orang lain mendapat kebaikan. Kalau orang lain mendapat kebaikan, sesak nafasnya. Pamannya orang lain beli kendaraan baru, sesak nafasnya. Dia masih aja pakai motor buruk tuh kan. Kemudian dia lihat orang sudah memakai kendaraan yang lebih mewah lagi, sesak nafasnya, sempit dadanya. Apa sebab? Karena sifat dengki. Yang tak punya sifat dengki, senang hatinya. Alhamdulillah, sahabat saya mudah rezekinya. Nah, mudah-mudahan saya pun juga dapat kemudahan rezeki oleh Allah Ta'ala. Tak ada masalah apa-apa, tenang saja dia. Nah, orang yang dengki ini, yang tak suka orang lain mendapat kebaikan, akan dapat dihilangkan penyakit dengki kalau mempelajari Al-Quran. Apa di antara kandungan Al-Quran itu? Apabila seseorang itu mendapat kebaikan, bermakna yang memberi kebaikan itu adalah Allah dengan kebijaksanaan. Pasti ada hikmah di sebalik pemberian Allah itu. Maka jangan kita pula yang menilainya. Nah, karena orang yang dengki ini biasa menilai orang lain yang didengki itu dengan penilaian yang buruk. Dari mana pula dia dapat duit itu? Nah, umpamanya lah, Allah, dia itu sebenarnya belangka aja itu. Ini orang yang dengki. Nah, bahkan yang lebih buruk lagi, orang yang dengki ini akan berusaha orang yang mendapat kebaikan itu tidak berterusan mendapat kebaikan. Bahkan dia berusaha pula menghalang orang yang mendapat kebaikan untuk tidak mendapat kebaikan, atau kebaikan itu berpindah kepada dia, atau kebaikan itu diusahakan tidak lagi dimiliki oleh sahabatnya yang didengki itu. Maka orang yang seperti ini, apabila dia terus seperti itu, akan membuat dirinya susah, sengsara, karena dia terbeban untuk mencapai keinginan-keinginannya yang belum tentu keinginannya itu akan menjadi kenyataan, karena yang mengatur hidup itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang didengki itu tak pernah tenang dalam hidup. Itu penyakit, tidak merasa tenang. Itu penyakit. Bagaimana cara menghilangkan penyakit itu? Baca Al-Quran. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dialah Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Dan kehendak Allah itu penuh dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Oh, begitu ya. Tenang hatinya. Maka Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai penawar. Apa mana penawar? Penyembuh. Boleh. Sebagai obat untuk menghilangkan penyakit. Penyakit yang dimasukkan di sini, ya penyakit badan, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah penyakit hati, penyakit jiwa. Penyakit jiwa ini berat. Ada orang yang sakit badan, itu mudah penyelesaiannya. Tapi ada orang yang sakit jiwa, itu susah. Badannya sehat, tetapi apabila jiwa sudah sakit, maka tak ada kebaikan lagi yang didapatkan dari orang tersebut. Bicaranya, tingkah lakunya, perbuatannya. Biasanya orang kalau sudah seperti itu disebut orang yang gila. Gila dalam bahasa Arab majnun. Majnun itu yang tertutupi akalnya. Orang yang terkena penyakit jiwa itu orang yang sudah tidak lagi menggunakan akal. Biasanya
disebut orang tuh begini tuh. Begini itu maknanya akalnya sudah tidak lurus lagi. Nah, itu bagaimana cara menyembuhkannya itu? Al-Quran. Ya, disinilah pentingnya belajar Al-Quran. Wasyifa, jadi macam-macam penyakit itu ya. Wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Quran itu juga sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Rahmat yaitu apa saja yang kita terima yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan kebaikan. Karena yang kita terima itu adalah pemberian dari Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memberikan rahmat, maka mendatangkan manfaat, maka beruntung. Tetapi ada pula dari kalangan manusia, karena tidak mau menerima Al-Quran yang telah diturunkan itu, padahal itu adalah kebenaran, wala yazidul zalimin, dan tidaklah bertambah ke atas orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Kalau tidaklah bertambah kecuali kerugian, kalau tadi Al-Quran itu sebagai penyembuh, maka dia akan tetap sakit selama-lamanya. Sakit hatinya itu berterusan, bahkan bertambah parah. Maka orang seperti ini biasanya kalau sudah semakin tua itu semakin susah hidupnya, sengsara, karena penyakit jiwa itu terlalu banyak. Akhirnya dia tak mampu lagi, maka dia stres. Kalau sudah stres itu semua penyakit akan datang. Penyakit jantung, penyakit apa lagi? Penyakit asam lambung, penyakit apa lagi? Darah tinggi, penyakit apa lagi? Kencing manis, penyakit, macam-macam penyakit. Nah, orang yang seperti ini semakin ke penghujung usianya semakin sengsara dia dalam menjalani hidup. Karena yang menentukan keadaan hidup itu senang atau susah itu bukan badan kita sebenarnya, adalah jiwa kita. Jiwa itulah yang menentukan keadaan kita itu senang kita rasakan atau susah kita rasakan. Kita lihat badannya sehat-sehat saja, tapi mengeluh sepanjang masa. Macam mana Pak kabar hari ini? Aduh, aduhnya itu yang banyak. Padahal badannya sehat, rezekinya cukup, tak ada apa-apa, tapi dah mengaduh. Apanya yang bermasalah? Bukan badannya yang bermasalah, tetapi jiwanya. Maka orang yang seperti itu tidaklah bertambah kalau menolak kebenaran, kecuali yang bertambah itu adalah kerugian, khasara, rugi. Karena khasara, rugi, maknanya tak mendapatkan manfaat apa-apa dari Al-Quran itu. Padahal Al-Quran itu akan menghilangkan penyakit dengkinya, akan menghilangkan penyakit sombongnya, akan menghilangkan banyak sekali yang buruk-buruk akan dihilangkan oleh Al-Quran. Tapi karena dia menolak Al-Quran, maka dia mendapat kerugian dan terus bertambah kerugiannya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Ini yang kedua. Yang kebenaran pertama tadi yaitu Al-Quran. Ada yang menerima Al-Quran, orang-orang beriman, dan ada yang menolak Al-Quran, yaitu orang-orang zalim. Sekarang kebenaran yang kedua adalah Allah. Allah yang menetapkan yang baik-baik sehingga manusia menikmatinya, mendapatkan kenikmatan dari pemberian baik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga Allah menetapkan musibah atau kesusahan. Nah, manusia terbagi dua kelompoknya juga. Nah, kelompok yang dimasukkan dalam ayat ini adalah kelompok yang kedua, yaitu yang tidak mengenal Allah yang menetapkan itu, sehingga manusia berpaling, tidak bersyukur kepada Allah, berpaling menjadi berputus asa. Semestinya kalau bersyukur mendekatkan diri kepada Allah, kemudian apabila redha, sabar, bermakna dia berserah diri kepada Allah. Tapi yang kelompok pertama itu tak disebut di dalam ayat ini. Yang disebut adalah kelompok yang kedua, yaitu wa idza an'amna 'alal insan, dan apabila kami memberikan kenikmatan
atau kebaikan kepada manusia, a'rada, berpaling. Ini kelompok yang kedua disebutkan, yaitu yang berpaling maknanya tidak bersyukur kepada Allah. Wa na'a bi janibih, kemudian membelakangi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut dengan kesombongan. Ini nih yang saya dapat ini tak ada kaitan dengan Allah ini. Ini karena saya pintar cari duit. Saya ini belajar ekonomi sampai ke luar negeri sana, maka saya dapat kekayaan yang banyak. Ini adalah karena ilmu yang saya punya. Siapa yang pernah mengatakan perkataan seperti ini dahulu? Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dinasihati, wahai Qarun, jangan kamu sombong, harta yang ada padamu itu adalah pemberian Allah. Tapi Qarun mengatakan, oh tidak, harta yang ada padamu karena aku yang pandai berdagang, aku pandai cari uang, cari harta, maka hartaku ini adalah karena usahaku sendiri. Wa na'a bijanibih. Nah, ini kelompok manusia yang kedua. Yang pertama tak disebutkan, karena kalau disebutkan salah satu saja, maka yang satu lagi itu sudah diketahui. Nah, itulah hebatnya Al-Quran, tak perlu disebut kedua-duanya sekali. Sebut salah satu dari yang dua itu, yang baik disebut, maka akan diketahui yang buruknya. Nah, yang buruk itu yang mana? Kalau disebut yang buruk, maka akan diketahui pula yang baik itu seperti apa. Wa idza massahu syarru, dan apabila manusia itu ditimpa kesusahan, kana ya'usa, adalah dia itu berputus asa. Biasanya siapa yang berputus asa itu? Yaitu orang yang tidak melihat ada penyelesaian dari persoalannya. Umpamanya apa kesusahan yang dia alami, penyakit di badan umpamanya, dia sudah pergi ke dokter, sudah makan obat tapi tak sembuh-sembuh, sudah berdoa bertahun-tahun lamanya berdoa tapi penyakitnya tak sembuh-sembuh, malah bertambah berat, bertambah parah. Bagaimana setelah itu keadaan manusia yang buruk itu? Menjadi berputus asa. Putus asa maknanya asa harapan, putus asa, putus harapan. Oh, nampaknya mau mati saya lagi ini. Nah, ini orang yang putus asa, tak akan sembuh penyakit saya ini. Orang yang macam saya ini udah lama lah meninggal dunia, pasti saya sebentar lagi meninggal dunia juga lah kayaknya. Ini orang seperti ini, orang yang berputus asa karena tidak percaya kepada Allah yang Maha Kuasa. Andaikan dia percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, seberat apapun penyakit, apabila Allah berkehendak untuk menyembuhkan, sembuh. Tapi karena dia tak percaya kepada Allah yang Maha Berkuasa, maka bawaannya, orang yang berputus asa itu bawaannya mau mati saja. Tak ada lagi, kita lihat semangat tidak ada. Dikatakan hidup tidak, dikatakan mati pun tidak juga, karena bawaannya itu memang sudah tak ada semangat lagi. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala yang Maha Berkuasa. Itu kalau kita sebut kesusahan itu adalah penyakit. Apalagi kesusahan yang lain yang diderita oleh manusia, umpamanya kemiskinan, umpamanya udah berusaha macam-macam, dagang sudah tetapi tak juga beruntung-untung, rugi juga. Jangankan pulang modal, hutang yang bertambah. Nah, tahun ini dah sekian hutang, bertambah lagi hutang, bertambah lagi hutang. Berusaha sudah, berdoa sudah. Keadaan berubah? Tidak. Lalu bagaimana keadaannya selepas itu? Apabila dia beriman kepada Allah, dia tetap sabar, dia tetap redha. Tetapi yang disebutkan dalam ayat ini, kana ya'usa, dia menjadi berputus asa. Allah, sia-sia aja lah usaha saya ini, apa yang saya buat tak jadi. Kemudian doa saya pula, Allah tak dengar. Sudahlah, kalau macam ni, dah. Apalagi kata selepas itu, kalau macam ni mati jalan saya lagi ni. Ini orang yang berputus asa.
apabila dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, apabila Allah melapangkan rezekinya, tak perlu dia berusaha berat-berat, ringan saja usahanya. Apabila Allah menghendaki dia kaya, kaya. Rezekinya jauh, Allah akan dekatkan. Rezekinya sedikit, Allah akan banyakkan. Ini kan doa di awal tahun misalnya. Kalau rezekinya di langit, Allah akan turunkan. Kalau rezekinya di bumi, Allah akan keluarkan. Nah, karena yang menguasai rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkinkah seorang yang mengenal Allah sebagai yang memegang, yang memberi, membagi rezeki itu akan berputus asa? Tidak. Jadi kenapa dia sampai berputus asa? Karena dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah dia kelompok manusia. Kelompok yang mana kita? Kelompok yang beriman tidak akan berpaling dari kebenaran, tidak akan menjauh dari kebenaran, tidak akan berputus asa. Jadi kita lihat bawaannya seperti apa. Kalau kita jumpa, bawaannya semangat terus, kemudian percaya diri karena berkeyakinan teguh kepada Allah. Ketika kita menjenguknya di rumah sakit, kita jadi prihatin. Waduh, bapak nih, beberapa waktu yang lalu kita lihat tubuhnya masih sehat, badannya gemuk, kekar, kuat, tapi sekarang sudah terbaring, dah kurus sekali, lemah, nafasnya pun sesak. Kita melihatnya pun juga sesak nafas. Tapi orang yang dijenguk itu tenang saja dia. Inilah takdir saya, ini sudah Allah tetapkan semenjak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Alhamdulillah saya dah belajar, maka saya terima semua yang berlaku ke atas diri saya ini dengan sabar. Saya redha, pasti di sebalik ini ada hikmahnya. Mungkin inilah cara Allah supaya saya lebih mengenalnya, supaya saya lebih mendekatkan diri kepadanya. Mungkin inilah untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Ini adalah untuk meninggikan kita pula yang diceramahi oleh yang sakit ini. Apa sebab? Sebab ilmunya itu, imannya itu. Nah, kelompok yang mana kita? Nah, kita sendirilah yang menentukan. Dua kelompok manusia terhadap kebenaran. Kemudian apabila sudah jelas ini dua kelompok, maka Rasulullah diperintahkan, kul, katakanlah wahai Muhammad, kullun, masing-masing, ya'malu ala syakilatih, berbuat seperti apa keadaannya. Orang yang beriman ini dia akan berbuat dengan kesungguhan, dengan semangat, dengan keyakinan, dengan percaya diri, dengan kesabaran, dengan redha. Tapi yang satu lagi lain pula, masing-masing silakan berbuat. Yang ini dengan malasnya, ragu-ragunya, putus asanya, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu dia berbuat sesuai dengan syakilatih. Maka dalam tafsir, syakilatih ini sesuai dengan jalan mana yang dia pilih. Kalau dia pilih jalan yang benar, dia akan redha, dia akan sabar, dia akan bersyukur, dia akan senang, bahagia, dia akan merendahkan diri dan seterusnya. Tapi kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, maka orang yang seperti ini akan tamak, akan dengki, akan angkuh, akan sombong, akan ragu-ragu, akan gelisah dan seterusnya. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada manusia, berbuatlah kamu sesuai dengan jalan mana yang kamu pilih masing-masing. Tapi ada juga tafsirannya, berbuatlah kamu sesuai dengan niat yang ada dalam hatimu. Ada orang yang berbuat itu niatnya karena Allah, maka menyenangkannya. Tapi kalau niatnya karena kepentingan dunia, itu tidak akan senang. Apa sebab? Kalau karena kepentingan dunia, ketika apa yang diinginkan itu tercapai, senang, tapi belum tentu senang. Apa sebab? Dia inginkan lagi yang berikutnya. Dia akan tamak.
tidak pernah merasa puas, karena yang ia ikutkan itu adalah hawa nafsunya. Sedikit dia tak rela, dia akan ngomel, dia akan berkomentar, mengapalah sedikit. Kalau banyak, mengapalah sebanyak ini, dia mau lebih banyak lagi. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang berkepentingan, yaitu mengikuti kehendak hawa nafsu. Masing-masing buatlah, yang karena Allah buat akan mendapatkan kesenangan yang sejati, yang karena kepentingan duniawi buat akan sengsara sendiri. Kul, katakan wahai Muhammad, kullun, masing-masing, ya'malu ala syakilati, berbuat sesuai dengan niat masing-masing. Ada juga sesuai dengan tabiat masing-masing. Nah, orang yang beriman tabiatnya baik, orang yang kafir tabiatnya tak bisa dia menerima apa yang Allah tetapkan itu, karena orang kafir ini yang menjadi tujuan adalah dunia. Ketika dunia menjadi tujuan, maka dunia itu yang dijadikan sebagai target sasaran. Ketika sampai, dia akan inginkan terus, karena dunia itu seperti meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Kalau tak dapat, dia kecewa, dia akan berputus asa. Masing-masing berbuatlah sesuai dengan tabiat masing-masing, sesuai dengan niat masing-masing, sesuai dengan jalan yang dipilih masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih mendapat petunjuk dalam menempuh jalan yang lurus. Maknanya, siapa yang layak untuk diberi petunjuk, Allah tahu, maka Allah akan berikan petunjuk kepadanya. Siapa yang layak untuk diberi petunjuk? Yang bersungguh-sungguh untuk mencari petunjuk tersebut. Tapi yang tak mau petunjuk, Allah tak akan berikan petunjuk. Nah, Allah Maha mengetahui siapa yang layak, siapa yang tidak layak. Yang layak Allah beri, yang tidak layak Allah tidak beri. Maka yang menentukan diri kita adalah kita sendiri dengan pilihan kita itu. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hidup ini sebagai ujian, ujian adalah pilihan, maka apabila hidup ini sebagai ujian, pastikan dalam memilih itu, memilih yang benar. Kebenaran ada di hadapan, ambil, maka Allah pun akan memberi petunjuk, dan Allah akan memberi pertolongan. Mudahlah bagi kita menjalani hidup ini. Tetapi apabila Allah tidak beri petunjuk, menyimpang, tersesat dari jalan yang lurus, dan Allah tidak memberikan pertolongan, maka sengsaralah dalam menjalani hidup. Pilih yang mana? Ini ada dua kelompok manusia ini. Pilih yang mana? Manusia dua kelompok di hadapan kebenaran itu, yaitu masuklah ke dalam kelompok yang pertama, yaitu beriman, kemudian apabila Al-Quran telah diturunkan, terima Al-Quran sebagai kebenaran. Allah yang mengatur hidup kita, tauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tolak Al-Quran, jangan sekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Inilah 3 ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.